bakal ada sesi tanya jawab ya. Wow, seru banget. Kalau tadi off air, sebentar lagi kita akan menuju on air, siaran langsung dari Pro 2 91,6 FM, kemudian dari aplikasi RRI Digital, dan juga akan live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Sebentar lagi nih Rian ya. Kita akan mencari tahu bagaimana integritas dalam industri hulu migas. Ini seru banget Rian ya. Kita akan prepare untuk on air sebentar lagi, teman-teman. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman di sini karena kita akan siaran langsung, mau dong semuanya tetap semangat aja, tetap antusias dan pengen lihat tepuk tangan yang paling meriah dulu. Oke. Karena ini bukan cuma dari Palembang ya, bahkan di seluruh dunia ini nonton kita nih teman-teman ya. Pasti dong. Bisa dong ya. Bisa. Emak-emak di rumah nak nonton anaknya boleh langsung lihat aja di YouTube kita. Kalau live misalnya ada streaming. pacarnya di rumah pengen nonton kalian boleh di Boleh YouTube dari banget Ari Palembang ya. Kita live streaming kan dulu ya. Dan kita akan segera memulai sebentar lagi siaran langsung. Kalau tadi mungkin yang di sini aja yang bisa mendengarkan. Tapi setelah ini pendengar kita seantero jagat Rian. Betul. Itu Dan bisa juga mendengar penonton di seluruh dunia pastinya ya. Betul banget bisa mengetahui bagaimana integritas dalam industri hulu migas. Nah, karena kalau kita ngomong seputaran migas ini kalau orang bilang oh ini berkaitan sama produksi, enggak juga produksi doang. Betul. Iya. Jadi nanti kita bakal tahu lebih banyak teman-teman dan silakan nanti kalau dilihat nih teman-teman kayak udah antusias banget Resti. Iya dong. Udah antusias banget pengen tahu lebih lanjut, pengen nanya pastinya ya. Yes, pasti dong ya. Jangan-jangan sudah ada skrip pertanyaan, udah ada kepean pertanyaan kira-kira? Belum. Oh, tapi di belakang udah. Oh, udah. Wah, luar biasa. Kita simpan dulu pertanyaannya. Nanti juga ada sisi tanya jawab ya. Baik. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan mengikuti siaran langsung Ghost to Campus Ngegas Hulu Migas menyapa dengan tema integritas dalam industri hulu migas. Oke, jadi sebentar lagi kita akan menyiarkan secara langsung juga teman-teman ya. Di mana memang kegiatan ini akan disiarkan langsung dari Pro 2 91,6 FM. Kemudian dari RRI Digital dan juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Kita akan ikuti siaran langsungnya sesaat lagi. Ngegas Hulu Migas menyapa dengan tema integritas dalam industri hulu migas. Live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang ya. Kita juga akan mencari tahu bagaimanakah terkait dengan integritas dalam industri hulu migas ya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan migas itu bukan cuma soal produksi atau bagaimana benefitnya yang namanya migas ini bagi pendapatan asli daerah misalnya begitu. Tapi juga tentang bagaimana integritas karena memang ini mengelola kalau aku bilang untuk kesejahteraan masyarakat banyak begitu ya. Mengelola sumber daya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak. Nah itu mengapa penting banget kita melihat integritasnya seperti apa sih. Jadi mengelola sumber daya yang luar biasa banget ini ya begitu ya. Kita memang harus mendengar bagaimana integritas sendiri untuk pengelolaan yang memang dilakukan dari teman-teman Medco juga dalam hal ini diawasi oleh SKK Migas juga. Itu yang akan kita bahas lebih intens sebentar lagi dalam program Ngegas ya. Yang pasti Hulu Migas menyapa integritas dalam industri hulu migas. Inspirasi untuk masa depan. Integritas dalam industri hulu migas. Mengupas tuntas kontribusi dan peran penting industri hulu migas bagi bumi Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang. Bersama narasumber, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel, Safei, Manager Etik and Compliance General and Offshore Medco INP Indonesia, Teguh Budiman, dan Erika Lestari Dewi, Lead Field Relation Supports Medco INP Indonesia. Inilah presenter kita, Resti Chandra dan Rian Daib. Yeay, selamat pagi. Wow. Disiarkan langsung dari Pro 2 91,6 FM dan juga aplikasi RRI Digital serta Betul. live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Kita ketemu dalam acara Ghost to Campus, Ngegas Hulu Migas menyapa. dengan tema
integritas dalam industri Hulu Migas. Wow, Waduh. ini sudah ramai sekali Resti tentunya dari UIN Raden Patah Jakabaring. Betul. Boleh dong kita sapa dulu, kita yel pagi hari biar lebih semangat ya. Yes. Siap, Hulu Migas. Luar Wah, biasa. kurang semangat, Sekali coba, lagi Resti. dong, sekali lagi dong kita pengen dengerin ya. Buktikan ya kekuatan lontong sayur tadi pagi. Hulu Migas. Tepuk tangan dulu dong. Baik. ya. Hari ini udah dari pagi banget teman-teman hadir. Ini sangat semangat ya untuk ngikutin Ghost to Campus pada hari ini. Dan juga kita mengajak teman-teman nanti bisa langsung menyaksikan, bisa langsung kalau ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Yes, betul banget. Dan teman Pro 2 juga yang sedang dengerin kita nih ya pasti ya. Penasaran banget sih hari ini kita bakal ngobrol sama siapa aja. Betul. Wow, kita punya 3 pembicara yang luar biasa pasti. Betul, begitu, kita Rian, bakal ya. bahas tentang integritas dalam industri hulu migas. Nah itu dia, kalau gitu daripada penasaran kita langsung undang aja Rian yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini ya. Di antaranya adalah langsung kita undang ya, please welcome, ini bapak kita yang kece banget nih ya. Ada Pak Safei, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel. Pak Baik, Safei, selamat pagi Bapak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Silakan Bapak duduk di kursi panas. Baik, dan selanjutnya Resti hadir juga narasumber kita yang keren. Ini ada Bapak Teguh Budiman, Manager Ethic and Compliance General and Offshore Medco INP Indonesia. Selamat pagi Halo Pak Bapak, Teguh. apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah ya Pak Teguh. sehat. Silakan Bapak. Silakan Bapak, iya dong. Ini akan menyaingi saya. Tadi saya Iya, kira saya tuh karena paling cantik. ini iya, ternyata ada yang lebih cantik lagi Lebih ya. cantik lagi dari saya. Langsung kita undang ya, ada Ibu Erika Lestari Dewi, Leader Field Relations Support Medco INP Indonesia. Bu Selamat pagi Erika, Ibu, apa kabar? sehat ya. Wow, tepuk tangan dong sekali untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Oke, saya di sini ada ke Bu Erika, kamu Iya. di situ ya. Jadi kita hari ini bincang-bincang santai dengan teman-teman baik dari auditorium UIN ataupun teman-teman Pro 2 lagi dengerin ya. Betul, betul banget ya. Di sini kita bakal berinteraksi juga teman-teman begitu ya. Hulu Migas menyapa. Nah, berkaitan dengan integritas ya dalam industri hulu migas. Wow. Betul. Udah pada berpikir wah seperti apa nih integritasnya. Tapi nanti sebelum ngomong integritas kita kenalan dulu kayaknya. Baik, boleh kita sapa Bapak Safei. Halo Ya, Bapak, selamat coba pagi. Mikrofonnya dicek dulu ini untuk ketiga narasumber. Oke. Selamat pagi. Oke. Iya. Selamat pagi. Sehat Baik. ya Pak Sevi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terlihat klimis rambut Bapak ya. Wah. Stylenya. Iya Stylenya. stylenya bukan klimis sembarang klimis. Iya. Tapi yang penting dompetnya nggak klimis. Iya. Amin. Menebal kalau dompet mah ya. Iya dong. Baik, Bapak gimana hari ini melihat teman-teman yang sangat semangat dari UIN Raden Patah nih Pak? Yang pasti saya ikut bahagia bisa datang bersilaturahmi ke UIN. Oke. jadi Ini gitu kayak dong. kembali muda lagi Bapak ya? Muda lagi. Mengingatkan zaman Bapak masih kuliah dulu. Kayak gini ya Pak ya kira-kira ya. Baik. Oke deh Pak Safai mungkin Bapak akan memperkenalkan keseharian dan kesibukan Pak Betul. Safai juga seperti apa nih sama adik-adik dan juga pendengar kita. Baik, nama Safei. Kebetulan saya punya jabatan sebagai Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi. Sudah 23 tahun di SKK Migas. Putra 23 Sumsel asli Ranau. Dan kesehariannya rasanya mencari saya lebih mudah ngelihat Pak Prabowo daripada mencari saya. Karena kenapa saya bertanggung jawab di formalitas itu terkait pengadaan tanah, perizinan, dan juga penanganan semua isu-isu termasuk juga dengan rekan-rekan media Oke. Wow, di luar Sumatera biasa. bagian selatan. Wow. Itu ya. Jadi kalau ada permasalahan sekali migas ketemunya sama Pak Safei ya? Betul. Insya Allah. Sama Pak Safai. Tunggu dulu, 23 tahun. Iya, ini Pak. Ada yang 23 tahun? Iya. Udah lahir belum 23 tahun lalu? Jadi Belum. Embrio pun belum kayaknya ya. Tapi Pak Safai sudah mengabdi. Wow, Betul. tepuk tangan dong ya ada di SKK Migas. Iya, kita bakal ngomong banyak dengan Bapak Safei dan selanjutnya boleh kita langsung kenalan juga Iya, Resti nih. ya Aduh langsung. luar biasa. Ada Pak Teguh Ada Bapak Budiman. Teguh. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat Pagi, Bapak. pagi. Sehat ya Pak Sehat, Teguh alhamdulillah ya. sehat. Iya Baik, dong. Bapak sebagai Bapak di SKK Migas Pak?
Saya dari Medco, INP Indonesia. Iya dari Medco. Pada saat ini saya mengemban amanah sebagai Ethics dan Compliance Manager. Oke, sudah berapa tahun Pak di menjabat di sana? Kalau Pak Safe ini mentor saya ini udah 23 tahun, saya baru 14 tahun. 14 tahun. Sumuran Baru- saya Bapak ya. Iya loh sama kita juga 14 tahun Pak umurnya. 30 tahun yang lalu tapi ya. Kira-kira lah berapa umur kakak ini. Luar biasa ya. 14 tahun pengalaman pas udah banyak banget. Banyak Rian. dong. Luar biasa dong. Bisa kita bagi sama adik-adik di sini Siap, masih siap, Pak Teguh. siap. Siap ya. Udah penasaran denger cerita Pak Teguh ya nanti ya. Iya, dan Oke. yang paling cantik Resti Iya hari dong, ini. Halo, memang ada ya. Ibu Erika. Halo, selamat Oke, pagi. selamat pagi. Pagi Mas Rian, Baik, pagi pagi, Mbak Resti. Ibu. Ketemu lagi ya kita. Ketemu lagi dong, Iya. kita ketemu langganan ya sama Bu Erika ini. Iya. Oke Bu Erika mungkin bisa langsung perkenalkan kesibukannya, aktivitasnya apa aja nih Bu Erika? Oke, perkenalkan nama saya Erika Lestari. Kebetulan kalau keseharian dua bapak-bapak ini serius, saya lebih serius. Wah, serem Dikira kan? main-main, serius. Jadi kalau saya ngurusinnya, kalau pas AVI tadi pertanahan dan sebagainya, saya bagian lebih besarnya. Jadi saya hubungannya ke lembaga kemasyarakatan. Paling gampang orang humas kata orang. Oh, benar-benar itu. Jadi orang humas kalau Bapak ini guru-guru saya 23 dan 14, saya baru 18 tahun. Oke, sumuran Resti ya. Deketan lah sama Pak Eko. Iya, iya, iya. Iya Saya baru kan? 18 tahun. Iya Jadi dong. lumayan banyak kalau tadi bicaranya Pak Safei backgroundnya advokat, saya backgroundnya engineer. Saya backgroundnya teknik perminyakan. Perminyakan. Tapi Relate kalau dong. sekarang kerjaannya ngurusin masyarakat. Humas tadi ya. Jadi nggak bisa kita pegang bahwa oh saya jurusannya teknik perminyakan Iya, harus iya, ke iya. perminyakan. Nggak juga. Oh iya. Jadi iya. mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman di sini Benar. bahwa profesi kita sekarang tuh belum tentu backgroundnya sama dengan background pendidikan. Betul Iya, banget. betul gitu ya. Tapi emang dijalani sepenuh hati jadi kayak Bu Erika ini loh ya. Iya, 18 tahun loh ya luar biasa. Oke, ini baru perkenalan udah keren banget ya. Boleh dong tepuk tangan buat ketiga narasumber kita. Oke. Udah siap belum teman-teman? Siap ya? Siap dong. Udah siap dong. Oke ya. Nah, ngapain nih? Ya, Ngapain kenapa? Ngapain nih kata Bu Erika? Pertanyaan pertama. Wow. Enggak, kok deg-degan? Iya, kita langsung aja gitu Resti ya. Iya, Kita bakal TikTok, ngobrol TikTok. lebih banyak teman-teman berdua juga lagi dengerin kita. Kita ke Pak Safei dulu. Iya, Pak Safei ini kan banyak mahasiswa mungkin mengenal migas hanya dari BBM begitu. Bisa dijelaskan nih Pak secara sederhana ya. Sebenarnya industri hulu migas itu seperti apa dan mengapa penting bagi Indonesia? Silakan Pak. Baik, jamnya jam 10, pertanyaannya sudah cukup berat. Sudah berat Pak ya? Iya. Langsung dibuka pertanyaan Langsung berat. Pak ya? Iya. Baru pertanyaan pertama, Ya, Pak. Iya. hal pertama yang harus kami sampaikan, ada hulu, ada hilir. Tugas kami adalah tugas hulu, di mana ada bahasa istilah mencari, mencari, dan mencari. Apa itu artinya? Tugas hulu itu adalah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Barulah nanti didapat hasilnya menjadi minyak atau gas. Nah, baru nanti diolah oleh pengolahan bisa jadi BBM. Nah, jadi kalau BBM itu adalah output daripada hasil pada saat setelah pengolahan. Sedangkan tugas kami adalah mencari, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi. Itu yang membedakan. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik. Iya, jadi udah tahu ada hulu, ada hilir gitu ya. Ini pada nangkep Jadi, kan teman-teman jadi ya? sesi sibuk Pak ya? Seksi sibuk. Kayaknya jam kerja saya tidak 8. Jam kerja saya 26. Iya. Melebih, bukan 24 lagi ya. 26. Iya Berarti ya. kita yang diawasi ini Subaksel Pak ya? Kita di Sumbaksel, di mana Sumbaksel itu membawahi 5 provinsi, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Gitu. Oke. Tapi presentasinya sama Pak? Oh tidak, Oh, daerah tidak ya? produksi migas kita itu yang terbesar di Sumsel, terus Jambi dan Lampung. Lampung sendiri adanya di laut, di wilayah Lampung Timur, dan itu dulu dari zaman
sebelum OSES ada Sinok, artinya ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama. Nah, saat ini kami di Lampung sedang berusaha melakukan kegiatan eksplorasi kembali. Nah, tapi kalau bicara Sumbaksel, maka Sumsel dan Jambi lah daerah produksi migas. Oke, Sumsel dan Jambi gitu ya. Nah, tapi kita juga yakin percaya teman-teman di sini penasaran juga seputar Medco-nya nih, ya kan? Iya deh. Nah, kalau kita misalnya pengen tahu cerita singkat tentang Medco Energi Indonesia, INP Indonesia sendiri ya, kemudian juga bagaimana peran strategisnya begitu kan ya di industri hulu migas. Kayaknya nih pas banget ke Bu Erika dulu. Ibu nih, Bu Erika. Erika ya. Iya deh, iya kan berat-berat dulu di awal kayaknya ya. Beda sama ujian tertulis kan mudah dulu, ini kok susah Iya. dulu ternyata ya. Iya, gimana nih Bu Erika nih kalau kita bilang ya mungkin teman-teman di sini termasuk teman Pro 2 yang mendengarkan juga pengen tahu cerita singkat tentang Medco ini seperti apa, kemudian juga peran strategisnya di industri hulu migas ini seperti apa nih Bu Erika? Oke, berat banget ya pertanyaan Pak Fai, berat kok saya kebagian juga gitu ya. Iya, sesuai sama postur kita Bu ya. Benar itu Mas. Bener Oke. juga. Baik, teman-teman semua, Medco EP Indonesia itu adalah salah satu kontraktor kontrak kerjasama di mana SKK Migas adalah badan pengawas kami. Kebetulan di wilayah Sumatera Selatan kita tuh beroperasi di 9 kabupaten kota. Saya boleh sebut, kalau nanti saya salah sebut nama kabupatennya, boleh angkat tangan yang berasal dari kabupaten yang sama ya. Satu, ada yang dari Palembang. Tunjuk tangan boleh dari Banyak. Palembang? Angkat tangan. Palembang. Oh, cuma satu. Oh, banyak. banyak loh. Ada yang dari Banyuasin? Banyuasin? Oh ada. Ada yang dari Musi Banyuasin? Ada Satu. juga. Ada yang dari Lahat? Lahat ada Lahat, oh Ada. ada juga. Ada dua. Enim? Muara Enim. Oh, Oke. oke. Musirawas? Oh ada semua. Ada semua. Musirawas Utara? Oke. Empat Lawang? Oh ada. Penukal Aba Plematang Ilir? Pali. Atau Pali? Pali ada? Pali Oh nggak ada di depan, Ada. ada. Sama yang terakhir Ogan Ilir? Oke Nilir? Wah, ada Wih, semua nih Bu. Oke, berarti Lengkap ya. Berarti kita lengkap ya, Iya. 9 kabupaten kota. Keren kan Medco? Keren. Jadi Medco sepak terjangnya adalah kami sebagai industri hulu migas, otomatis yang kami hasilkan adalah minyak dan gas bumi. Nah, untuk minyak sendiri tadi disampaikan oleh Pak Safei bahwa sebagai industri hulu kami hanya mencari dan memproduksi, tidak mengubah bahan jadi. Sedangkan kalau untuk gasnya, karena gas itu tidak diolah lebih lanjut, kami suplainya ke PLN dan ke Pusri. Jadi selama ini Medco itu sudah berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup kita semua di wilayah Sumatera Selatan. Terus juga kita juga berkontribusi terhadap industri pupuk ya. Jadi dimanfaatkan oleh Pusri sebagai bahan dasar dan sebagai pembangkit juga. Lalu kita juga memastikan bahwa pasokan listrik untuk wilayah di Sumatera Selatan mencukupi melalui suplai gas. Tapi kita kerjasamanya dengan PLN. Seperti itu sepak terjangnya. Nah, kalau sepak terjang yang lain sepertinya banyak sekali melalui program-program kemasyarakatannya kita punya Diksar yang dimana melibatkan siswa dari SMA. Kalau di sini ketemu teman-temannya levelnya udah anak kuliahan, mahasiswa, dan mahasiswi. Lalu di Diksar kita ketemunya anak lebih remaja. Makanya saya sama Pak Safei dan Pak Teguh awet muda. Remaja Ketemunya terus. muda terus soalnya. Jadi gitu. Setuju. Nah, jadi itu terus kita juga punya program masyarakatan lain di mana keterlibatan masyarakat itu di bidang-bidang sosial, ada peningkatan ekonomi, ada kita juga ada program lingkungan dan sebagainya. Itu sepak terjangnya Medco di Sumatera Selatan. Wih, keren banget, tepuk tangan dong ya. Sepak terjang sudah sangat terasa banget di masyarakat ya, terutama untuk generasi muda juga kayak banyak bersinggungan juga di sini ya Mbak Erika ya. Oke, tapi kan kita setuju nih kalau bicara soal Medco, soal migas juga terutama, ini kan bukan berarti kita bahas soal produksi aja, atau mungkin dibilang tadi soal benefitnya bagi pendapatan asli daerah, kemudian juga kesejahteraan masyarakat.
Tapi ada juga integritas yang harus dijaga. Betul banget. Pasti nih, apalagi Jadi, mengelola sumber daya. iya lengkap ya. Aset besar, iya kan. Kita tahu kan banyak duitnya loh kalau di minyak. Betul kan Mas Safi. banget. Kelihatan kayak Pak Teguh ini, Iya, Pak waduh. Teguh. Kelihatan Kalau ya. ngomongin integritas sama Pak Teguh ya. Iya, pas banget kan ke Pak Teguh nih kayak integritas nih. Iya, Oke, jadi langsung mungkin ke Pak Teguh nih kalau kita ngomongin soal integritas nih ya. Jadi kalau di Medco sendiri nih Pak Teguh, ini apa sih arti integritas dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar sebagai nilai perusahaan aja. Seperti apa nih Pak Teguh? Iya Mbak Resti, terima kasih. Saya mau mengutip pesan dari pimpinan tertinggi kami, Pak Hilmi Panigoro. Beliau menyatakan dengan sangat baik sekali teman-teman ya soal integritas. Jadi ada 3 hal yang beliau sampaikan. Pertama, integritas sebagai kompas. Kenapa kompas? Karena dengan integritas kita tahu arah mana yang mau kita tuju. Itu yang akan jaga kita biar kita nggak nyasar salah jalan gitu ya. Kedua, beliau juga berpesan integritas adalah kekuatan kita. Maksudnya apa? Kalau kita punya integritas yang baik, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kami, Pak Safei sebagai regulator kami, masyarakat, mungkin juga investor dan lain-lain itu percaya bahwa ini adalah perusahaan yang tepat buat kita untuk bekerja sama. Yeah. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah penting ya, integritas itu warisan. Apalagi yang mau kita tinggalkan buat ini di hadapan kita semua, saya pikir masa depan negara Indonesia gitu ya. Kalau kita tidak punya integritas, kita nggak ada lagi yang kita bisa wariskan. Jadi 3 hal itu di luar bahwa nilai-nilai perusahaan kami sangat menjunjung tinggi integritas, tapi 3 hal tadi yang akan selalu jadi pegangan kami ketika kami beraktivitas di Medco. Wow, luar Berarti biasa sangat penting ya. banget ya integritas ini Resti ya. Penting banget loh dan memang tidak diragukan lagi integritasnya kalau orang-orang Medco dan ISKK itu Betul luar biasa banget. dong. Tepuk tangan Tepuk dong tangan dulu lah ya. teman-teman. Baik. Karena mengelola aset dan sumber daya itu kan memang ini ya harus butuh Perlu integritas. banget, iya. Setuju ya Pak Safei? Pak Safei ngangguk aja ya, setuju Pak ya? Setuju banget. Setuju banget. Banget ya. Karena dia termasuk yang menjunjung tinggi integritas salah satunya Pak Safei pasti. Betul banget. Nah kita kembali ke Bapak Safei Pak. Pak bagaimana sih atau apa peran utama SKK Migas dalam mengelola hulu migas dan mengapa sektor ini tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga membutuhkan integritas tinggi dalam pengelolaannya? Baik, yang baca pertanyaannya aja panjang. Iya. Iya kan? Tapi semoga nanti jawaban Bapak tidak buat kita bingung ya. Jawabannya pasti lebih Yang pertama, panjang. tugas kami adalah selaku pengawas pengendali bapak-bapak ini. Oke. Atau kontraktor kontrak kerjasama. Oke, baik. Jadi poin pentingnya apapun yang dilakukan oleh K3S, Aha. oleh Medco, tadi oleh Ibu Erika, itu atas kesepakatan yang kami tanda tangani di dalam bentuk WPMB, Baik. program tahunan. Jadi K3S tidak boleh melakukan kegiatan yang di luar kesepakatan di dalam WPMB. Oke. Itu yang pertama. Kenapa? Karena semua biaya yang digunakan itu nantinya harus diaudit, nantinya akan diganti dalam bentuk cost recovery. Jadi kalau ada kegiatan di luar daripada program WPMB, maka Medco harus ditegur, Medco harus diingatkan, dan juga ini juga edukasi yang harus kami sampaikan kepada semua stakeholder bahwa tidak boleh ada program kegiatan yang tidak disusun terus dilaksanakan. Nah ini sesuatu yang mungkin loh kok bisa, tapi ini faktanya, ini aturannya yang ada di SKK. Itu yang pertama terkait tugas kami pengawas. Yang kedua, karena ini adalah program pemerintah, artinya kami SKK Migas selaku mewakili pemerintah itu bertanggung jawab menyampaikan kepada semua pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, masyarakat, sampai ke kepala desa. Bahwa ini bukan perusahaan Medco yang punya. Ini kegiatan bukan punya Pak Eko atau Bu Erika, bukan.
tetapi ini mereka mengerjakan tugas yang diberikan pemerintah melalui WPMB tadi untuk dilaksanakan mencari minyak dan gas bumi. Jadi begitu pentingnya tugas kami di dalam menjalankan amanah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan. Nah, hal lain adalah kami sering bertugas juga mengingatkan kepada kontraktor kami, ingat kalau di situ ada operasi hulu migas, diperhatikan, diutamakan, baik itu kegiatan PPM atau tadi cerita Ibu Erika yang berhubungan dengan masyarakat, isu ketenaga kerjaan, isu lingkungan, isu mungkin apa yang didapat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar operasi hulu migas tersebut. Nah, inilah tugas kami kembali mengingatkan kepada kontraktor-kontrak dalam hal ini adalah contohnya Medco. Nah, tadi dari etiknya juga disampaikan. Tadi di awal saya sampaikan Pornos. Pornos itu bagian dari kita mengontrol diri kita supaya jangan jadi masalah di kemudian hari. Jangan sampai makan terlalu mewah, datang mau disambut seperti tamu negara, tidak. Tugas kami adalah mencari minyak dan gas bumi bersama-sama K3S, dibantu oleh seluruh stakeholder yang ada, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu yang dapat saya sampaikan. Wow, Baik, tepuk tangan oke. dong. Tapi sampai sini teman-teman tahu dong berarti SKK dan Medco ini bedanya di mana? Ada yang tahu belum? Ayo, nyambung gak nih? Karena kalau kita dengar penjelasan Pak Safi udah jelas banget ya. Betul. Mengawasi. Jadi, gitu, salah satunya mengawasi. Medco yang diawasin juga. Nah. Itu ya, jadi Sudah perbedaannya dapat tahu poinnya dong. ya. Poinnya seperti itu ya. Jadi mungkin Aha. ada pertanyaan nanti yang muncul, siapa tahu Betul. nih ya. Kita tunggu SKK nanti sama ya. Medco bedanya di mana? Nah, udah terlihat ini. Ternyata memang gerak-geriknya Pak Teguh sama Bu Erika diawasi Pak Safei. Nah, itu dia. Gitu, Dan gitu itu tentunya intinya, teman-teman. merupakan bentuk kerjasama ya sebelum nanti hasilnya akan terakhir akan dikeluarkan atau mungkin akan diinformasikan ke masyarakat. Yes. Tentunya ini sudah kerjasama atau mungkin sudah persetujuan dari SK Migas Pasti bersama dong. Medco begitu ya. Betul banget ya. Jadi memang porsinya Medco sebagai kontraktor kontrak kerjasama gitu Betul. teman-teman ya. K3S. Nah tapi kembali lagi dengan K3S ini kan memang kita pengen tahu dong ini apa sih kontribusi terbesar dari Medco sendiri selaku K3S ini terhadap negara nih loh Ibu Erika pastinya ya. Baik dari sisi produksinya maupun dari sisi ekonominya ini seperti apa Bu Erika? Oke, kalau kontribusi terbesarnya adalah dana bagi hasil, Mbak. Wow, Nah, kalau pasti tanya dong. nah loh mati, oh enggak. kalau kalau nanya kewenangan, kewenangannya tidak ada di K3S, kewenangannya ada di negara. Bagaimana negara mengelola dana bagi hasil lalu dibagi antara daerah penghasil dengan daerah non penghasil, itu juga ada porsi-porsinya masing-masing dan itu disesuaikan dan aturannya memang sudah ada. Oke. Nah, kalau kontribusi lainnya bolehlah kita agak sedikit berbangga bahwa Medco juga pasti punya kontribusi untuk masyarakat lokal. Bagaimana kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tadi kalau kata Pak Safei ada di presentasi beliau, ada mengenai pendidikan ekonomi, juga termasuk infrastruktur. Nggak sedikit dalam tahun berjalan, beberapa tahun belakang juga, bahwa SKK Migas K3S itu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk perbaikan jalan yang digunakan tidak hanya untuk operasi hulu migas, namun juga digunakan bersama oleh masyarakat. Jadi selain itu juga kita di Medco biasanya bukan hanya jalan, namun juga ada fasilitas umum, fasilitas sosial. Lalu juga kita tahun ini kemarin di Musirawas juga sempat membuka peluang untuk ketenaga kerjaan karena memang butuh untuk operator stasiun tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi memang kalau kami kan karena industri adalah industri yang dengan resiko tinggi, jadi seluruh posisi yang berkaitan dengan resiko tinggi otomatis ada sertifikasinya. Nah itu juga tidak bisa sembarangan orang bisa masuk. Namun saya yakin bahwa Medco dalam beroperasi
Sumatera Selatan selalu berusaha untuk mengutamakan stakeholder yang ada di wilayah kami bekerja gitu. Jadi kami selalu berusaha bekerja sama bukan hanya dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, bahkan dengan perusahaan yang berada di sana. Karena kan operasinya Medco luas ya, tadi ada 9 kabupaten kota dan kita ngebangun wilayah itu nggak bisa sendirian, harus barengan. Jadi kalau pemerintah daerahnya nggak peduli, ya gimana, kita jadi harus sama-sama. Porsinya ada swasta dan pemerintah. Nggak bisa kita tinggalin cuman swasta doang atau pemerintah saja. Oke. Jadi itu. Oke. Seperti itu Mbak. Seperti itu Oke, ya. banyak ya. Jadi Banyak ini loh. kalau untuk fasilitas masyarakat itu seperti apa Mbak yang diberikan? Ada sekolah, Oke, rumah sekolah ibadah, gitu ya. Terus juga kita juga biasanya bantu fasilitas umum lainnya. Kadang kita juga bantu puskesmas. Nah kita juga di wilayah kami operasi karena kami butuh support biasanya untuk bidang kesehatan. Kami kerjasama sama puskesmas jika terjadi kondisi emergensi juga. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sedang terus menerus kami lakukan bekerja sama dengan pemerintah lokal agar keberadaan kami bisa memberikan manfaat yang besar kepada Baik, masyarakat. wow. Luar biasa Keren banget. Tepuk tangan dong ya. buat Medco. Jadi artinya banyak banget yang sudah dilakukan sama Medco ini begitu Betul. kan ya. Tapi memang luar biasa ya, yang bikin makin wow banget adalah Medco ini mencarikan cuman wewenang untuk membagi-baginya tidak di Medco tadi katanya begitu ya. Betul. Justru pemerintah yang punya nih. Luar biasa banget sih Medco, tepuk tangan dong ya. Baik. Kembali ke Pak Teguh ya. Pak Teguh ya, semakin teguh pendirian. Harus teguh Pak ya, harus semangat hari ini Pak ya. Baik, Pak Teguh, kalau di Medco gitu ya, apa yang bisa terjadi jika integritas tidak dijaga dalam industri migas nih Pak? Ya, Mas Rian, tadi baik Pak Safei, Mbak Erika sudah bercerita gitu bahwa kegiatan hulu migas itu kompleks ya. Pak Safei tadi pagi ceritakan itu untuk eksplorasi bisa 6 sampai 10 tahun, baru nanti produksi. Artinya apa? Kita akan banyak sekali berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh, nggak mungkin Medco itu bisa ngebor minyak sendiri, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti ada kontraktor atau subkontraktor yang membantu kita, yang bekerja sama dengan kita. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika integritas itu tergadaikan. Contohnya begini, harusnya misalnya dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang tepat, dengan peralatan keamanan yang sesuai, yang standar. Tapi kalau itu dilanggar gitu ya, biar cepat produksinya, biar cepat, biar murah dan seterusnya. Lalu terjadi kecelakaan kerja. Bukan hanya kita bicara mungkin produksinya malah terganggu. Mungkin operasinya jadi terhambat. Mungkin ada daerah atau lingkungan yang rusak. Tapi bisa jadi ada nyawa yang amit-amit bisa jadi hilang. Jadi teman-teman, integritas adalah hal yang harus sama-sama kita jaga dalam melakukan pekerjaan kita. Kita nggak pernah tahu kapan itu bisa fail, bisa gagal. Tapi insya Allah kalau kita melakukannya dengan jujur, dengan punya integritas, pekerjaan yang kayak berat banget itu, insya Allah tetap bisa kita lakukan dengan aman. Baik, nah kalau di Medco sendiri bagaimana nih Pak? Memastikan seluruh karyawan dan juga mitra kita tuh kerja tuh benar-benar kayak menjalankan prinsip integritas seperti itu. Ya, kita ada beberapa cara, ada beberapa komunikasi yang kerap kita lakukan kalau kita bicara ke kontraktor. Ada media-media komunikasi yang kita sampaikan, edukasi-edukasi. Tapi di internal juga kita lakukan banyak hal. Pendidikan-pendidikan, awareness, workshop-workshop. Bahkan kami di Medco itu setiap tahun itu kita diminta untuk mendeklarasikan kepatuhan kita. Ketaatan kita terhadap, kita memiliki di Medco itu kode etik, code of conduct ya, kode etik atau pedoman kita, istilah kita begitu. Nah, setiap tahun karyawan itu diminta untuk mengisi. Dan tidak hanya mengisi, Mas Rian, Mbak Resti, Pak Safei dan teman-teman semua, sebelum mengisi itu semacam ada ujian. Ada ujian. Jadi seluruh karyawan itu harus mengerjakan beberapa soal gitu dan harus lulus. Kalau nggak lulus mengulang. Wow. Oh
Sampai lulus. Lulus ya? Sampai lulus. Kalau harus Berat ngulang terus. Kenapa kita lakukan itu sekali lagi itu? Agar integritas atau nilai-nilai etika itu benar-benar melekat ke dalam diri kita. Bahwa kita sehari-hari tahu bahwa kita nggak punya kompromi terhadap etika yang buruk. Kurang lebih yang mau disampaikan begitu. Waduh, luar biasa. Baik. Tepuk tangan dong. Sangat ketat ternyata ya. Ketat banget. Diuji dulu ujian tiap hari. Betul. Rian aja ujianmu ngomel mulu. Walaupun ujian hidup lebih banyak ya Yan. Bener, bener banget. Cuman gak seberat ujian di sini dong, gitu dia. Oke, tapi kita memang yakin banget nih ada ujian dan lain sebagainya untuk para ya bagian dari Medco sendiri. Betul. Dan dengan tetap pengawasan ketat dari SKK Migas pasti begitu ya Pak Betul Safei ya. banget. Nah tapi Pak Safei kita penasaran dalam prakteknya ini gimana sih SKK sendiri menjaga supaya kayak kegiatan hulu migas itu tetap kayak bergerak dan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasinya nih. Gimana praktek di lapangan Pak Safei? Baik, ini pertanyaannya dari tadi nggak ada yang ringan. Gitu. Sengaja Tapi kayaknya. berdampak nih Pak pertanyaannya ya. MC atau penyidik gitu kan. Iya, kok berasa dia kena verbal ini. Yang pertama, semua kegiatan hulu migas itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan sampai ke tahap PTK, program peraturan tata kerja. Nah, ini menjadi dasar justifikasi daripada teman-teman K3S di dalam melaksanakan kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingatkan kepada teman-teman K3S, jika teman-teman melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan, ini warning, maka bisa saja nanti menjadi non-kosrek. Artinya pengeluarannya tidak kita ganti. Dan ini buat perusahaan berbahaya. Saja nanti kena masalah baik secara saham maupun secara yang lain. Karena semua kegiatan teman-teman K3S dan kami juga diawasi baik oleh BPKP, BPK maupun juga dimonitor oleh KPK. Jadi kami tidak juga bisa menghindar akan terus dimonitor aparat penegak hukum. Kenapa? Karena yang kami kelola, yang kami jalankan itu bagian daripada uang negara dan sumber daya alam milik negara. Jadi poin kuncinya sederhana, jika tidak melaksanakan kegiatan sesuai peraturan, ya punishmentnya non-cost. Kalau ada aspek hukum lain, ya aspek hukum lain juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Nah, artinya ini berlaku juga buat kami SKK Migas dan K3S semuanya. Jadi ini yang salah K3S tidak, karena pengawasnya juga bertanggung jawab. Nah, inilah jadi kuncinya, semua ada aturannya, semua ada panduannya. Nah, ini tugas kami SKK Migas menjelaskan kepada stakeholder, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi kabupaten, masyarakat, anggota dewan, sampai ke Karang Taruna. Kami sampaikan bagaimana sistem kegiatan usaha hulu migas. Karena seringkali ekspektasi masyarakat hulu migas itu wow, sama ketika dengan 2 MC ini nebak kita kan. Itu sih bukan tebakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Bener deh. Iya kan? Iya Oke, kan? berarti Karena- sangat transparan sekali Resti betul, ya. transparan sekali karena memang mungkin kalau kita lihat adik-adik juga kalau nebak ini, kalau berkaitan dengan migas banyak duit gak sih kira-kira? Iya. Banyak kayak langsung mikir gitu kan ya. Jadi Banyak. makanya wow ternyata emang bener gitu. Tapi pengawasannya yang ketat juga. Ketat juga, ada diawasi Iya KPK, dong. BPK Betul. ya. Kalau BBM naik, kami naik juga. Gitu. Iya. Harusnya gitu ya Mas Evi Oke. ya. Ini Masalahnya beda gitu. BBM itu hilir, kami ini hulu. Beda, Pak, ya? Benar. Jadi dua hal yang berbeda. Oke, Iya sih. berarti bukan gajian naik Pak, yang lain naik ya. Berat badan kita Berat yang badan naik. kamu ya. Oke, jadi teman-teman di mana memang K3S ini diawasi sama SKK, tapi tidak salah SKK juga diawasin begitu ya Pak Safei ya begitu. Baik, nah
Baik, Bapak Safei gimana Pak? Mungkin Pak Safei bisa memberikan contoh nyata bagaimana kegiatan Hulu Migas ini bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat begitu Pak. Misalnya mungkin kayak perekonomian daerah atau mungkin ada lapangan kerja. Bisalah nanti teman-teman kasih tahu ya kalau ada lapangan kerja ya. Ya, pada pengen gak sih gabung di SKK Medco? Pengen Mau nggak? dong, mau. Paling kenceng dong suaranya, pengen gak? Walaupun Resti, walaupun mereka jurusannya keagamaan, walaupun ya Nggak guru apa-apa. ngaji Bisa gitu. nggak ya? Iya, bisa nggak ya Pak Safei? Yang MC barusan katakan harus dieliminir. Harus dikatakan. Karena tadi kita sudah mendengar Iya. Pak Purek 3 menyampaikan Oh iya. bahwa di UIN sudah bukan hanya ilmu khusus, tapi juga ilmu umum. Artinya UIN lebih sempurna dari yang lain. Wah, tepuk tangan buat Uin. Karena udah umum Keren. ya. Karena menguasai semuanya. Betul. Pada saat teman-teman UIN datang, ke saya yang dari fakultas apa tadi yang ada Bu Dekan? Saintek ya. Science and Technology. Sempat saya bertanya, waduh UIN punya Saintek juga ya. Dan begitu adik-adik mempresentasikan, saya tidak melihat itu adalah anak UIN. Oke. Artinya UIN sudah bisa menjadi amfibi, di mana-mana bisa. Wow. Tepuk tangan dong. Kalian lagi dipuji Itu nih yang Amfibi. pertama. Yang kedua, di UIN juga ada ilmu-ilmu umum. Ada fakultas hukum. Walaupun mungkin di sini udah ada belum? Ada ya. Dulu fakultas hukum UIN itu hanya ngurusin Kementerian Agama. Betul. Itu terkait nikah dan lain-lain. Tapi sekarang sudah bukan hanya petugas KUA. Sudah semuanya. Kalaupun cerai sudah ada sarjana UIN. Oke. Nah, bagaimana dengan hulu migas? Tadi Bu Erika sudah menyampaikan. Hulu migas semua ilmu dibutuhkan. Nah, itu yang pertama. Tadi saya dengar juga ada ilmu psikologi ya. Nah, itu kayaknya lebih dibutuhkan karena dinasehati, didoain, sehat. Iya, sehat tetap mentalnya ya. terjaga nih. Artinya Mas Eko yang goyang saya yang sudah sempoyongan ini kadang-kadang juga dibutuhkan. Iya. Itu luar biasa. Bagaimana dengan hulu migas? Selain semua bisa ditampung keilmuannya, yang kedua multiplier efeknya tuh luar biasa. Kami mengirim beasiswa kepada kampus-kampus lain terkait putra-putri daerah di sekitar operasi. Satu. Karena apa? Harapan besar kami mereka akan menjadi estafet dari kami di kemudian hari. Termasuk adalah adik-adik UIN yang sekarang hadir. Karena tadi Pak Purek bilang, Pak Safei yang hadir ini adalah orang-orang khusus katanya. Orang-orang pilihan. Pilihan. Ya. Untung saya bukan orang yang dipilih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana multiplier efek? Bukan hanya beasiswa. Rumah sakit kami support, stunting kami ini lakukan. Terus ada pembangunan jalan tadi kami lakukan. Tapi tugas utama kami hulu migas adalah bagaimana menahan decline. Apa itu? Penurunan produksi. Bagaimana kami harus menambah produksi dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dan bagaimana kami harus meyakinkan semua pihak dari masyarakat sampai pemerintah daerah bahwa yang dilakukan SKK Migas K3S ini adalah tugas yang diamanahkan pemerintah. Tugas negara. Tadi di paparan saya sampaikan, kebutuhan kita 1,6 juta barrel per hari BBM itu. Sedangkan migas yang kami cari seluruh Indonesia, target yang diberikan APBN 610.000. Jadi bisa dibayangkan masih ada 990.000 itu barang harus diimpor. Karena kita sulit juga mencari. Menambah, mau bebasin lahan dilaporin polisi. Kenapa masuk pekarangan sembarangan? Udah tahu harganya pakai KJPP, wah kalau orang migas yang beli harus dinaikin. Naikin. Padahal kami nggak boleh karena uang yang kami bayarkan adalah uang
negara. Kenapa? Begitu tahu bahwa uang negara itu salah guna, teman-teman APH akan mengingatkan, menegur, dan akhirnya melakukan tindakan hukum. Inilah tugas besar, kami harus meyakinkan ke rakyat, meyakinkan pemerintah daerah, dan juga meyakinkan kontraktor ini. Karena ini bisnis risiko besar. Kalau mereka berhenti investasi, selesai. Ya. Ini persoalan yang harus hati-hati di dalam memberikan gambaran. Bahwa jangan berpikir setiap sumur yang dibor pasti ditemukan minyak atau gas. Tidak. Dan teman-teman juga harus tahu ketika Medco ngebor terus diidentifikasi didapat gas, itu berbeda ketika ngebor dapat minyak. Gitu. Kenapa? Begitu gasnya diketahui itu sumur gas, tutup dulu. Loh kok ditutup Pak? Ya, karena harus mencari siapa pembelinya. Oh, seperti itu. Semua, gitu. Jadi jelas ya. Jadi tujuannya. tidak serta-merta K3S ngebor dapat barang langsung diangkat, oh enggak. Oke. Harus nunggu, kadang-kadang pembelinya ditanya di dalam negeri, PLN siap enggak? Oke. Pabrik pupuk siap enggak? Atau siapa yang siap? Kalau enggak ada, terpaksa keluar negeri harus ditawarkan. Oke. Karena kalau tidak ada pembeli itu gas enggak bisa diangkat. Baik. Oh jadi gitu. Dicari ini pembelinya gasnya- dulu ya. Betul. Iya, gasnya beda dengan termasuk city minyak. gas. Jadi ketika Bapak atau adik-adik sekalian rumahnya sudah ada city gas, itu bukan berarti dari sumurnya Medco ditembakin langsung, meledak. Ada nanti prosesnya rumahnya. dulu Pak ya. Iya. Ada dulu siapa BUMD-nya yang akan Oke. bertanggung jawab, ada siapa yang tugas masang pipanya. Setelah ada kontraknya barulah dialirkan dari Ke gas masyarakat Medco ya. ke masyarakat melalui pihak-pihak itu. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Oke. Itu yang ya. bisa kami sampaikan. Baik. Banyak Pak kalau untuk juga lapangan ya. kerjanya gimana Pak? Biasanya dari Wah, kalau lapangan kerja ini banyak proses. Jadi di kami itu ada project. Artinya kalau project itu kegiatan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sumpamanya mau masang pipa atau bikin fasilitas atau ngebor dan lain-lain, itu memang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kontraktor kontrak kerjasama sesuai dengan PTK 007. Nah kalau mau jadi kayak SAPI, Mau dong, Wah, mau dong. panjang Jawab banget dong. nih prosesnya mau ya. dong gitu ya. panjang ceritanya 23 Pak ya. tahun dulu. Iya. Dari remaja Saya juga- sampai jadi buat adik-adik bahwa saya tidak pernah bermimpi jadi orang migas. Dulu tuh ngebayangin orang pom bensin saja yang jaga di Pertamina, alangkah enaknya itu orang gitu ya. Oke. Terus tahu-tahu saya selesai S1, saya kebetulan ikut di 98, 99 saya selesai, saya langsung ujian SKPT saat itu di Bandung, karena itu cita-cita, jadi pengacara. Nah setelah jadi seorang pengacara, kebetulan punya klien dulu orang migas. Oke. Rasanya saya jadi orang migas sajalah daripada saya. Oke, pada saat itu ditawarin Bapak atau gimana? Ya bukan ditawari, namanya juga pingin hidup yang lebih baik. Oke. Tapi berarti Bapak dari sarjana hukum, basicnya. Saya Iya, basicnya. S1 hukum, S2 hukum. Wah, Wah. Siapa ayo. tahu UIN nanti menawarkan S3 kan. Amin. Iya dong ya. Oke itu kan jadi berbagai jurusan hukum nih jadi kayak Pak Safei. Iya. Mau nggak sih teman-teman? Mau. Yang mau banget jawaban paling kenceng mau nggak? Mau. Banyak yang mau jadi kayak Pak Safei. Tapi Iya. cukup maunya aja Iya. ya. Jangan paksa saya membuka nomor slip gajinya. Iya. Itu lain Tapi cerita apa tuh. sih Pak yang harus disiapin teman-teman nih untuk bisa kerja lah ya seperti itu di SK Migas begitu. Apa sih Pak yang harus jadi bekal begitu ya? Ya. Jadi sederhana, pertama garis tangan. Iya juga sih. Rezeki Pak ya, betul. Yang kedua doa orang tua. Iya. Masya Allah. Yang ketiga sehat. Iya. Yang keempat punya
keilmuan atau jurusan yang mungkin bisa menjadi syarat. Artinya tadi ada teknologi, ada IT, ada sosial atau yang lain-lain. Nah, berkat proses tadi garis tangan, doa orang tua, kondisi sehat, ikutlah tes. Oke. Nah, karena tadi sudah dibarengin dengan doa-doa tadi, siapa tahu garis tangannya tepat Iya. menjadi betul, terima. betul. Nah, karena saya bingung mau ngasih tahu soal bukan Iya, saya yang mau. benar. Iya juga Iya juga ya. sih Pak ya. Tapi ketika tadi beberapa dasar tadi sudah dipegang, Allah meridhoi, tak ada yang tidak bisa. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Artinya saat ini tugas adik selesaikan studinya dengan baik. Oke. Nah, selesai studi saja tidak cukup. Terus kenapa? Ada aturan nilai prasyarat. Kalau kalian sebenarnya secara universitas kan sudah layak, apalagi tadi masuk di Asia dan lain-lain. Maka layak nggak nilainya? Nah setelah itu ada tupelnya. Yang kalau prasyarat terendah di kami itu 450. Jangan-jangan Medco sudah menggunakan di 550 atau 650. Dan tupelnya nggak bisa nembak. Betul. Karena Otak sendiri ya. yang kadang-kadang saya dengar dari junior-junior saya kalau lagi tes itu kan online. Jadi antara fokus dengerin kalimat yang ini, nah pakai tanya jawab yang ada kebetulan mungkin ada beberapa soal yang berbahasa Inggris. Dan saya tanya gimana? Bang nggak kedengeran. Mungkin konsonannya agak halus tuh ya. Atau yang ngujinya orangnya pakai hati. Bener ya. Soft spoken banget lah pokoknya kayaknya. Itu SKK Migas. Kalau urusan K3S ditanya dulu SKK Migas. Itu bedanya. Jadi kalau SDM K3S mau butuh tenaga kerja, pegawai seperti Bapak, tidak bisa langsung mutusin. Minta izin dulu ke kami SKK Migas. Oh. Kami ini mau butuh tenaga kerja 50 orang. Kami panggil Medco-nya. Kebutuhannya buat apa? Ininya buat. Jadi tidak serta-merta bisa dilakukan. Untuk penentuan pimpinan itu harus by approval SKK Migas. Oke. Jadi Pak Eko ini teman kita ya. Bestie. Bisa saja nanti namanya masuk ke kami untuk diberikan evaluasi dan lain-lain. Karena tidak bisa serta-merta di K3S itu orang langsung ini. Semua ada proses, semua ada evaluate dan lain-lain. Oke. Jadi terus ada orang selain 2 logo ini, ada tambahan 1 logo biasanya. SKK-nya nggak ada, Medco-nya ada PT lain. Itu namanya pihak ketiga yang di-hire oleh Medco. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi dia belum tentu orang Medco. Tapi mungkin dari PT yang satunya. Tapi mereka bekerja wajib memenuhi aturan yang ada di hulu migas. Migas. Baik. Ada yang paling gampang. Kayak saya nih hobi pembakaran. Itu kalau ke hulu migas tuh udah mikir aja. Ini ada tempat nggak? Kalau nggak di luar dulu sebelum masuk nih. Siap-siap. Karena begitu rigidnya aturan yang ada di dalam. Oke. Tidak pakai sepatu sesuai ketentuan, diusir satpam. Nggak boleh Pak. Meskipun Apalagi- pas AVI ya. Iya nggak ada urusan. Bener. Karena keselamatan begitu. Setiap masuk lapangan migas, dicek kesehatan, cek KTP, cek ID card. Padahal saya bilang, hei logomu sama logoku lebih hebat logomu. Iya. Ya harusnya. Tapi apa kata sang security? Bapak boleh pimpinan, tapi ini authorized saya. Wah. Di situ Pak Safai mengalah jadinya. Jadi ada cerita boleh ya? boleh Pak Pak. Di Safai. satu wilayah di Jawa, mungkin sekitar 15 tahun lalu kan. Itu orang bangga pingin putra daerahnya jadi security. Oke. Bukan jadi pimpinan, Kok bukan bisa jadi Pak? manajer. Iya. Oh. Terus ada, oke, aset kami boleh di ini, tapi saya bisa. Saya tanya, Pak D, sampean kok gelemnya jadi security apa? Apa penai? Wah bapak nggak iso.
nggak ngerti. Opo siapapun Pak nek bos saka Amerika teko tak periksa Pak. Nurut sama security-nya Iya Pak ya. kan, bener sih. Iya bener, bener. Bisa semua bener. Ya. Jadi itu maksudmu. Iya, tapi kalau saya jadi mereka kan saya yang dimarah-marah Pak. Sampai di situ rupanya tahap beliau. Iya. Tapi beliau bangga dengan tugas itu. Betul ya, karena kita tahu banget ya untuk safety inductionnya keren banget ya sebenarnya Betul. untuk masuk kawasan di situ gitu. Jadi nggak bisa dan semuanya berlaku termasuk Pak Safei juga. Bener. Ini di Medco karena saya boleh ngebocorin. Boleh banget. Kalau lihat mobil Medco itu pasti kayak cacing jalan. Oh, Kenapa tuh, Pak? kecepatannya itu Iya. sangat ya Pak. Satu, karena suka tit bunyi. Aha. Itu baru satu isu. Isu kedua, ada kamera tukang bangunin supir. Oh iya ya. Artinya apa? Wah, Begitu wah. saking kehati-hatian yang dilakukan teman-teman HSE. Belum lagi supirnya, walaupun dia cuma supir, nggak mau jalan kalau saya belum pakai Oh, safety belt. safety belt. Oh, Safety belt. oke. Oke. Mau di bos kayak yang duduk itu dia nggak peduli. Aha. Dia akan lihat dari ininya, oh belum pakai, dia diam. Nggak mau jalan Pak ya. Nggak mau jalan. Artinya Wow. sampai ke level driver pun aturan itu harus dijalankan. Keren, Oke, keren keren banget. Tepuk Tepuk tangan dong sekali lagi. Wow, semuanya mau driver, mau juga tadi Iya. security semuanya berjalan memang Sangat sesuai disiplin dengan ya tupoksi. sampai sekarang Pak ya. Betul, luar biasa banget lah ya. Tapi memang kita tahu nih kan semuanya berarti sudah harus menuruti peraturan yang ada gitu Betul. kan. Jadi harus berintegritas, balik lagi tadi itu udah balik lagi nih. Nah tapi mungkin ke Pak Teguh lagi nih Pak Teguh. Apa sih yang terjadi kalau seandainya integritas itu nggak dijaga gitu loh Pak Teguh dalam kegiatan industri migas sendiri? Ya, bisa macam-macam, Mbak. Tadi yang saya cerita kalau kita tidak menjaga aturan yang tadi Pak Safei berulang kali menegaskan, resiko kecelakaan kerja bisa terjadi. Bisa juga terjadi kita menerima misalnya uang dari kontraktor gitu ya. Sehingga proyeknya malah jadi berantakan. Tadinya yang negara mengharapkan kita bisa berproduksi sekian banyak nggak tercapai. Tentunya itu juga berdampak bagi kita semua. Belum amit-amit aja kita diperiksa sama aparat penegak hukum. Harusnya udah bisa mulai pensiun tenang-tenang. Tahu-tahu ada panggilan yang kita nggak inginkan karena itu kejadian yang mungkin berapa tahun yang lalu kita juga mungkin bisa juga lupa gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya dengan integritas yang kuat, resiko itu akan berbagai macam yang akan bisa terjadi untuk kita tidak hanya sekarang, Mbak Resti, Mas Rian dan adik-adik, di masa depan pun kita bisa mendapatkan resiko itu. Oke, jadi memang harus dijaga banget Betul. ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget nih ya. Baik. Tapi Yan, kita ini asik banget ngobrol ya. Lihat tuh PA 5 menit terakhir. Gede banget tulisannya Gede udah banget kan. tuh, Pak. Oke. Udah di notice aja kayak kita ya gak terasa nih. Kita ke Oke. Pak Safei lagi nih Pak. Siap. Ini sebagai objek vital nasional nih Pak, bagaimana pentingnya menjaga keamanan sekaligus integritas dalam pengelolaan aset hulu migas nih Pak. Baik. Kebetulan yang ngajaknya Medco. Saya langsung bisa kasih contoh. Banyak objek vital nasional kami yang tadi ada di 8 kabupaten ya. Ada sumur, ada fasilitas, ada kendaraan, ada pipa yang ditanam di dalam tanah. Seringkali ini ketidakpahaman masyarakat, sudah tahu di situ ada pipa, main lewat truk seenaknya saja. Alasannya kan ya ke rumah saya katanya. Padahal pipanya lebih dulu lahir daripada Dari rumahnya ya. Akhirnya yang terdampak mungkin bisa retak atau bocor karena tadi pressure tinggi bisa nguap, naik, bisa kemana-mana, bisa berdampak termasuk ke rumah itu. Oke. Nah, maka timnya Pak Eko sebagai tim relation sudah woro-woro duluan. Tim teknik nanti akan panggil alat-alat. Termasuk beliau-beliau juga walaupun itu kerja
pasti tim etik mengingatkan tidak boleh melakukan pendekatan-pendekatan hanya untuk kepentingan sesaat. Semua harus dijalankan. Kenapa? Karena kerugian yang timbul itu akan berdampak luar biasa. Berapa minyak nanti akan hilang. Terus yang kedua, sudah dia mencemari kiri kanan, harus dibersihin. Dan itu tidak bisa dibuang dari tempat ini ke desa, nggak bisa. Jangan-jangan harus dikirim ke Jawa, karena hanya ada di sana tempat untuk membuangnya. Artinya akan banyak kos timbul lagi yang berdampak buat negara menjadi pemborosan. Nah, maka hal utama yang kami sering himbau, pertama wajib teman-teman KTKS mengingatkan kepada masyarakat. Hati-hati, di jalur ini ada jalur pipa, gas, tekanan tinggi. Tahu-tahu kami lengas cuma 2 hari dapur yang berdiri. Oh, iya. Itu satu. Yang kedua tadi seringkali dilewati alat-alat berat yang tidak sesuai ketentuan sehingga proses tanahnya menjadi tekanan berdasarkan kena pipa 2. Yang ketiga kerugian daripada kehilangan daripada produksi. Keempat waktu juga. Yang kelima isu sosial yang tidak bisa diukur kadang-kadang. Nah, belum lagi yang harusnya Mas Eko pindah wilayah kabupaten ke yang lain karena di sini belum beres, stuck yang lain ketunda, yang ini belum tuntas. Nah, belum lagi tadi dipanggil, sudah bukan kita pelakunya, kita dipanggil APH untuk kita ditanya. Iya. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita jaga terkait dengan objek vital nasional. Oke. Adik-adik kalau memang suatu saat bisa menjadi bagian sebagai putra-putri bangsa, saya kira bisa berbuat dengan Pak Eko. Pak Eko, apa yang bisa kami support untuk jalur pipa sekian puluh kilometer itu? Jangan-jangan UIN mau ngingetin, ini ada jalur pipa bawahnya UIN gitu. Bisa aja Pak Eko nanti bekerja sama. Atau teman-teman yang teknik pingin ngeliat di mana tie-in antara satu jalur pipa ke pipa lain dan lain-lain. Karena dari daerah tadi 8 kabupaten kota Madia semuanya akan mengalir kalau tidak ke RU3 ada TGI yang sampai ke Singapura. Nah, jadi ada sebagian gas kita juga yang dibawa ke lewat Batam untuk di sana gitu, digunakan di Singapura. Wow. Jadi itu yang bisa disampaikan. Iya. Berarti ini butuh kerjasama juga dari masyarakat Bapak ya. Pasti Kita jaga dong. sama-sama seperti itu. Pastilah ya. Sebenarnya banyak banget yang masih harus kita bahas gitu ya. Betul. Tapi sayangnya adalah waktu kita yang terbatas gitu. Betul banget ya. Harusnya dong. nih kita 2 jam gitu ya. Harusnya sih kurang nih kayaknya ya. Iya. Tapi nanti deh buat teman Prodo yang lagi dengerin juga Iya. akhirnya udah dapat banyak hal gitu ya terkait SKK, Betul. terkait Menko juga dan integritasnya Dan mungkin seperti banyak apa. pertanyaan juga dari teman-teman Pro2 atau juga teman-teman di sini ya. Yes. Boleh nanti bisa live chat juga dari YouTube atau juga nanti kita kasih tanya jawab juga Oke. ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir Resti? Kita karena udah habis waktunya kita tadi sedikit lagi banget Sedikit kita mungkin boleh. pengen denger dong dari ketiga narasumber kita closing statement kemudian juga mungkin pesannya untuk generasi muda seperti apa. Jadi Betul. kayak bisa bukan cuma berkompeten tapi juga integritas yang harus dijunjung tinggi. Silakan Baik, boleh. dari Pak Safei dulu Pak boleh? Safei, kemudian Pak Teguh dan Bu Erika. Ya, negara ini butuh energi. Kalian adalah putra-putri masa depan bangsa ini. Maka selesaikan tugas kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya termasuk di industri hulu migas. Itu Oke, ya. luar biasa. Tangan dulu dong Pak Wow. Safei, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Teguh. Ya, kalau saya melihat adik-adik di hadapan kita semua yang di depan ini adalah masa depan Indonesia. Jadi kami mau titip, bawalah Indonesia ke arah yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih maju. Dan tentunya di industri hulu migas juga kita akan titip ke adik-adik semua, bekerjalah di sana dengan giat, dengan baik untuk kemajuan negara kita yang kita cintai ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima Baik, kasih tepuk tangan kembali. dong, Bapak Tepuk tangan buat Pak Teguh. Teguh. Selanjutnya Bu Erika.
silakan. Oke, saya ngutip pernyataan dari Pak Teguh yang Pak Teguh ambil dari foundernya kami bahwa integritas itu adalah kompas dan warisan. Dalam banget maknanya kalau buat saya, karena integritas itu berarti kita tahu kemana kita akan menuju, dan warisan itu adalah bagaimana kita akan memberikan kepada generasi selanjutnya. Indonesia ini di tangan teman-teman semua yang ada di depan saya. Kalau tanpa kalian, Indonesia nggak akan jadi apa-apa. Jadi bangunlah Indonesia dengan integritas yang baik. Itu aja. Baik, Luar tepuk tangan dong biasa. untuk ketiga narasumber kita yang hebat pada hari ini Waduh, Resti ya. Rian, Ini luar keren biasa banget loh. banget. Iya, langsung selesai. Belum, udah selesai. Makasih banget sekali lagi, benar tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak. Kita udah Baik, terima kasih bincang-bincang. Bapak Safei. Terima kasih. Bapak Terima Teguh, kasih. terima kasih luar biasa. Dan terima juga ada kasih. Ibu Erika, terima kasih Ibu. Ini Oke. keren banget tentunya teman berdua. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Wow, seru banget ya. Dan seru banget juga karena teman Pro 2 yang mendengarkan Pro 2 FM juga ikut ambil bagian. Tadi udah dengerin, wah udah tahu banyak Iya, nih ya. yang tadinya belum Tentang tahu Hulu Migas. tentang Hulu Migas, Yes. Medco, hari ini kita tahu banyak ya. Udah tahu banyak dong ya. Kita mau bilang terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 FM tadi dari Betul. 91,6 ya. Dan juga dari live YouTube kita dari Pro 2 Palembang. Yes. Dan yang kerennya untuk teman-teman yang ada di UIN Raden Fata, tepuk tangan sekali lagi dong. Yeay. Ya. Tuntas sudah untuk on air kita, siaran langsung kita live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fata Palembang ya, Rian Aha. ya. Terima kasih buat yang udah mendengarkan Pro 2 FM ya. Acara di sini masih bakal berlanjut, tapi dari Pro 2 FM kita udahan dulu Baik, ya. dan tentunya saya Rian Daim. Saya Resti Chandra. Sampai ketemu lagi di Ghost to Campus, ngegas Hulu Migas menyapa dengan tema integritas dalam industri Hulu Migas. Oke, Dadah. kembali ke studio Pro 2 FM. Baru saja kamu dengarkan live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang, Pro 2 Ghost to Campus.